Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 2 Abung. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang tugas pada pendidikan inklusif 1.2.9 Asesmen 2 tentang tugas tanggapan dari pembelajaran yang telah saya lewati. Tujuannya adalah mengidentifikasi praktik-praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif. Kemudian merefleksikan nilai-nilai praktik dan keterampilan pribadi dan profesional untuk mengimplementasikan ODL. Nah, praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif menurut ODL, Universal Design for Learning (ODL) adalah suatu pendekatan dalam merancang pembelajaran yang memungkinkan semua murid, semua siswa, terlepas dari kemampuan dan latar belakangnya, dapat mengakses dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Contoh praktik inklusif menurut ODL. Dalam menyajikan informasi kepada peserta didik, kita menggunakan media yang beragam, bisa berupa menggunakan video animasi atau video dari YouTube, audio, presentasi interaktif, atau simulasi untuk menjelaskan konsep yang sulit, menyediakan teks alternatif untuk gambar atau grafik, penggunaan bahasa menyesuaikan tingkat bahasa dengan kemampuan murid, mulai dari bahasa sederhana hingga bahasa yang tinggi, dan memastikan semua materi pembelajaran dapat diakses oleh murid disabilitas, misalnya dengan menggunakan font yang mudah dibaca atau jelas, warnanya kontras, atau format yang kompatibel dengan alat bantu. Kemudian ketika mengekspresikan pemahaman, kita menawarkan berbagai pilihan tugas kepada murid, antara lain dengan presentasi melalui portofolio, bisa, atau tes tertulis, bisa juga menggunakan alat bantu teknologi untuk mengorganisasi pendapat atau ide dan mengekspresikan diri murid. Kemudian membangun motivasi dan keterlibatan, menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata bagi murid atau siswa. Murid diberikan kesempatan untuk membuat pilihan dan mengambil keputusan dalam proses pembelajaran, mendorong bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas, memberikan apresiasi setiap usaha mereka, baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian manfaat menerapkan ODL. Semua murid, termasuk murid yang berkebutuhan khusus nih, dapat berpartisipasi dalam pembelajaran, termotivasi untuk belajar karena materi pembelajaran yang relevan dan menarik, mencapai hasil belajar yang lebih baik karena mereka dapat belajar dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Murid merasa dihargai dan diterima. Nilai-nilai, praktek, dan keterampilan pribadi dan profesional dalam mengimplementasikan ODL. Pertama adalah berkeadilan, kemudian fleksibilitas, kreativitas, respect, dan kolaborasi. Berkeadilan, setiap murid memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang, memastikan bahwa semua murid mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai potensi semaksimal mereka atau berdasarkan kemampuan mereka. Respect yaitu menghormati perbedaan murid baik dalam hal gaya belajar, kemampuan mereka maupun latar belakang mereka. Dan fleksibilitas menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian kreativitas
Kreativitas yaitu berpikir kreatif untuk menemukan cara-cara baru dalam menyajikan materi dan melibatkan murid. Dan terakhir, kolaborasi, bekerja sama dengan rekan sejawat, orang tua, dan lainnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Praktik memfasilitasi implementasi ODL, yaitu dengan perencanaan, kemudian menawarkan atau memberikan beragam media, dan memberikan tawaran kepada peserta didik mengenai tugas yang akan dikerjakan. Kemudian kita membangun sebuah kelompok dan mengambil atau meminta umpan balik kepada peserta didik. Perencanaan, yaitu kita merancang pembelajaran yang memungkinkan murid untuk memilih cara belajar yang paling sesuai dengan mereka. Kemudian adanya media yang beragam. Kita menggunakan berbagai media pembelajaran antara lain menggunakan video, baik dari YouTube atau yang kita buat sendiri berupa animasi, audio, gambar, dan teks untuk menyajikan informasi. Kemudian memberikan berbagai pilihan tugas, memberikan tawaran kepada murid dapat memilih tugas yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Kemudian berkelompok, membuat atau membentuk kelompok belajar yang terdiri dari murid dengan berbagai kemampuan agar dapat saling belajar dan membantu satu sama lain. Terakhir yaitu umpan balik, memberikan umpan balik yang spesifik dan berfokus pada perbaikan sehingga murid dapat terus berkembang. Keterampilan pribadi dan profesional. Nah, dalam hal ini, seorang guru harus memahami prinsip-prinsip ODL dan bagaimana menerapkannya dalam praktik di lapangan atau di lingkungan sekolah. Kemudian berkomunikasi dengan efektif dengan murid, orang tua, dan rekan sejawat. Kemudian memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Kemudian mampu merefleksikan praktik pembelajaran. Dan terakhir, minat terus belajar, menumbuhkan minat untuk terus belajar dan mengembangkan diri untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia atau dalam bidang pendidikan. Demikianlah paparan dari saya tentang mengidentifikasi praktik memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif dan merefleksikan nilai-nilai praktik dan keterampilan pribadi dan profesional untuk mengimplementasikan ODL. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.